beberapa program pelatihan Arsike yang diambil di chatroom menu. Webinar ini adalah milik pelatihan Arsike Consulting dengan nama pelatihan teknik wawancara kerja, kemudian teknik memasarkan kemampuan diri di dunia kerja, teknik presentasi profesional, teknik bicara di depan umum, teknik menghadapi calon pelanggan penjualan online, teknik mendapatkan pelanggan dalam bidang jasa, teknik mengubah image diri, teknik menghadapi keluhan pelanggan, dan juga teknik komunikasi via telepon. Webinar ini akan dilaksanakan dalam satu arah, jadi kepada para peserta, silakan untuk mematikan mic dan juga di-mute suara audionya. Lalu nyalakan juga kamera depan di laptop maupun di handphonenya karena wajib dinyalakan ya, supaya wajahnya mudah untuk terverifikasi. Dan juga jangan lupa untuk di-screenshot untuk bukti webinar yang diikuti kali ini. Lalu bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol End dan juga klik Leave Meeting. Dan untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti webinar di sesi sebelumnya, boleh langsung klik End dan klik Leave Meeting. Karena untuk webinar ini hanya wajib diikuti satu kali saja, jangan sampai absensinya tertumpuk ya, karena mengikuti webinarnya lebih dari satu kali. Oke, jelas ya? Jadi untuk webinar ini hanya wajib diikuti satu kali saja. Yang tadi sudah mengikuti di sesi sebelumnya atau pernah mengikuti di hari lain gitu ya, di hari-hari sebelumnya silakan untuk langsung meninggalkan Zoom Meeting ID ini. Jangan sampai absensinya tertumpuk. Oke. Kemudian webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit untuk satu sesinya maksimal 500 peserta. Lalu kalau webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan untuk membuka aplikasi sekolahmu baik melalui web ataupun melalui aplikasi di handphonenya dan pastikan centang hijau selama webinarnya berlangsung. Oke, jelas ya? Yang sudah mengikuti webinarnya boleh silakan langsung keluar dari Zoom Meeting ID yang saat ini sedang berlangsung. Oke, sebelumnya perkenalkan saya dengan Miss Suci, Senior Trainer dari RCK. Untuk webinar kali ini, saya akan memberikan beberapa contoh gitu ya untuk gambaran. Saya tidak akan menjelaskan lagi teori karena saya yakin untuk teorinya rekan-rekan sudah baca dan juga sudah tahu gitu ya untuk teorinya. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikannya di dunia nyata? Itu yang paling penting. Kemudian harus rekan-rekan tahu juga nih sebelumnya karena untuk kita kan punya 9 ya teknik yang sudah RCK sediakan untuk rekan-rekan. Ini satu dengan yang lainnya berkaitan. Intinya adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan sesuatu gitu ya, baik itu pada saat kita diwawancara kerja atau pada saat kita diminta untuk berkomunikasi untuk memasarkan kemampuan diri kita di dunia kerja, kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi ketika kita diminta untuk bisa menjadi seorang presenter gitu ya. Kemudian gimana nih komunikasi yang kita gunakan ketika kita diminta untuk berbicara di depan umum, lalu menghadapi calon pelanggan penjualan online, kemudian gimana caranya berkomunikasi supaya mendapatkan pelanggan nih dalam bidang jasa. Kemudian bagaimana juga nih kita berkomunikasi untuk mengubah gitu ya, mengubah image diri kita di dunia kerja. Lalu komunikasi yang kita gunakan ketika menghadapi keluhan pelanggan. Ini biasanya untuk menghadapi keluhan pelanggan ini biasanya yang sudah ini ya, saat ini kan pandemi nih biasanya sudah ada yang membuka bisnis online ya. Jualan mungkin apa, makanan atau mungkin apa, aksesoris dan yang lain sebagainya yang dijual secara online biasanya ya. Mungkin di antara rekan-rekan ada yang sudah melakukan itu ya. Nah, jangan lupa juga untuk tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik ketika menghadapi keluhan dari pelanggannya. Ketika ada pelanggan yang mengeluh, jangan dicuekin ya kan, direspon dengan baik, komunikasikan dengan baik. Jika memang itu kesalahannya dari pihak kita, sebagai penjualnya, jangan lupa untuk minta maaf gitu ya. Mohon maaf misalnya kesalahannya terletak pada kami, kemudian kami akan mengganti atau apalah gitu ya. Lakukan respon yang terbaik gitu ya, yang bisa kita berikan kepada si pelanggan tersebut supaya mereka nggak kapok beli atau belanja di kita gitu ya. Nah, kaitannya juga dengan komunikasi saat kita melakukan komunikasi via telepon. Mungkin udah pernah ya nelpon call center ya, ada gangguan atau apa, kita nggak pernah ketemu nih sama orang yang kerja di call center tersebut gitu kan, kita nggak tahu tapi mereka mampu melayani dengan baik walaupun nggak bertatap muka seperti ini, hanya via telepon. Beda kan rasanya, ya nggak?
Mbak Ica nih lagi berantem sama pacarnya di telepon misalnya. "Lagi ngapain sayang?" "Enggak," misalnya gitu ya. Kan terasa beda ya, bener nggak? Emosinya tuh terasa gitu ya. Bayangkan kalau si call center itu kita lagi ngeluh, "Mbak ini gimana sih listriknya nih kok padam terus nih, nggak nyala-nyala nih." Ya terus harus gimana, emang lagi padam misalnya gitu ya. Call center jawabnya kayak gitu. Kira-kira kita kapok nggak berlangganan? Kapok, ya kan, nggak mau lagi nelpon, apalagi nelpon-nelpon, aduh nggak mau deh urusan sama dia, gitu kan. Nah, tapi nih yang menarik adalah yang saat ini menjadi trending yaitu tentang teknik wawancara kerja nih, yang banyak diambil oleh peserta gitu ya. Wawancara kerja dan juga kemampuan, memasarkan kemampuan diri. Ini berkaitan ya, karena sebelum kita terjun langsung di dunia kerja, kita harus tahu dulu kemampuan yang kita miliki ini apa. Apa yang menjadi nilai jual kita. Sampai akhirnya orang lain bisa melihat bahwa kita memang punya kemampuan. Itu yang harus ditunjukkan ketika kita sudah benar-benar terjun langsung di dunia kerjanya. Misalnya nih, udah diterima misalnya ya, Mbak Friska nih udah melamar kerja, lolos tahap interviewnya, lalu udah masuk nih di dunia kerjanya. Kita sebagai orang baru kan, gimana caranya nih orang lain bisa melihat kemampuan yang aku miliki, gitu ya. Gimana atasan yang bisa menilai gitu ya, rekan kerja bisa menilai, dengan cara apa? Ya tentu harus ditunjukkan. Tunjukkannya dengan apa? Tentu dengan kinerja, kerja sebaik-baiknya, gitu ya. Kita mau menunjukkan juga nih personal branding kita, nilai jual yang ada dalam diri kita ini apa aja misalnya. Silakan. Misalnya, oke, saya ini senang bicara, saya senang ngobrol sama orang, coba bersosialisasi dengan rekan kerja yang lain supaya mereka melihat, oh ternyata Mbak Friska ini orangnya ini ya ramah misalnya gitu ya, senang bergaul juga kayaknya, walaupun dia baru, dia kayaknya orangnya nggak minder ya, dia orangnya percaya diri misalnya. Nah, image-image yang kita tunjukkan ini kan otomatis nanti akan membentuk gitu ya, akan membentuk apa ya, nilai jual kita juga gitu ya. Nanti orang akan melihat, oh ternyata dia orangnya baik ya, oh ternyata dia orangnya rajin ya. Mereka tahu itu semua dari mana? Dari apa yang kita tunjukkan gitu ya. Nah, nanti ketika kita memasarkan diri di dunia kerja pun sebelum kita terjun tadi ya, ada tahap interview ya, ada tahap interview kerja. Nah, tahap interview ini juga harus kita maksimalkan sebaik-baiknya ya. Gunakan kesempatan dalam interview ini untuk kita mempromosikan diri kita. Karena siapa lagi yang mau jual diri kita? Artinya jual dalam tanda kutip ya. Ibaratnya gini, kita punya usaha. Misalnya punya usaha apa ya? Makanan nih, jual makanan gitu ya. Ah, mau dijual nih makanan, aku bisa bikin kue nih, mau dijual misalnya itu. Tapi kita nggak tahu cara promosiinnya gimana supaya orang lain bisa beli nih kue, gitu ya. Kita nggak tahu nih caranya gimana. Tapi coba bandingkan kalau kita tahu caranya gimana untuk menjual kue tersebut, mungkin oh iya deh kita promosiin dulu kali ya. Promosi dulu misalnya kepada orang-orang terdekat, keluarga mungkin, tetangga, lingkungan sekitar kita gitu ya. Ini loh misalnya saya jualan, kata Mbak Evi, ini saya jualan kue loh, cobain cobain misalnya gitu ya. Nanti saya open order gitu. Dicobain nih ternyata oh ya nih enak nih Mbak Evi kuenya misalnya gitu ya. Saya mau ya pesan 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 pesan. Terus mau dikembangkan lagi nih gitu ya, mau dikembangkan lagi nih. Oh oke nih, gimana ya cara promosinya? Oh ya media sosial. Lagi booming banget nih media sosial misalnya. Oke, bikin status deh misalnya gitu ya di media sosialnya. Diposting lah misalnya videonya, entah gambarnya gitu ya. Diposting nih. Nah, ketika sudah diposting, oh oke nih. Udah mulai ada yang minimal ada yang tanya, itu harus sudah bersyukur gitu ya untuk seorang penjual online gitu ya. Ada yang tanya aja dulu. Itu kan berarti at least si follower kita atau orang yang ada di dalam kontak kita tersebut notice gitu ya bahwa oh iya nih Mbak Evi ini lagi jualan kue gitu. Jadi udah tahu. Somehow nanti ketika misalnya aduh butuh kue nih misalnya gitu ya, ke siapa ya? Oh baru keinget tuh, oh iya Mbak Evi kan jualan. Nah siapa tahu kan membuka peluang juga sebetulnya untuk kita. Kalau kita memang bisa mempromosikan diri kita, artinya mempromosikan produk kita. Begitupun dengan kita, diri kita. Ketika kita mau wawancara, produknya siapa nih? Diri kita kan? Harus tahu gimana caranya mempromosikan. Nah, ketika nanti diwawancara otomatis muncul banyak pertanyaan. Betul ya? Ada berbagai macam jenis pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti harus kita jawab, mau tidak mau, suka tidak suka. Harus dijawab, gitu ya. Tentu jawabannya juga harus dengan penuh keyakinan, harus percaya diri, gitu ya. Gak bisa nih kita menjawabnya dengan keraguan-raguan, gitu ya.
Oke, mohon maaf nih. Ada yang masih mau gabung kayaknya. Yang belum absen boleh langsung absen ya. Oke, kita balik lagi ya. Kemudian nih, ketika kita udah tahu gitu ya, caranya untuk kita bisa mempromosikan diri kita kepada si pewawancara, otomatis itu semua harus juga udah kita siapin. Bener nggak? Ada yang pernah ikut tes interview? Interview kerja? Mungkin ada ya. Kita coba open mic ya. Oke, sebentar. Dengan Mbak Friska, boleh diaktifkan mic-nya? Silakan. Oke, halo Mbak Friska. Iya, halo. Dari daerah mana nih Mbak Friska, kalau boleh tahu? Eh, Kalimantan Barat. Dari Kalimantan. Oke. Iya. Gimana menurut Mbak Friska nih? Kira-kira kalau kita mau menghadapi tes wawancara kerja yang perlu kita siapin apa dulu nih untuk mempromosikan diri kita tadi? Oh, mungkin yang pertama ya dari apa ya, dari kegugupan. Biasanya kan kalau pertama wawancara kerja itu biasanya sering gugup kan, pertamanya Betul. ya. Banget. Kemudian apa lagi? Eh, Mungkin secara itu sopan santun lah pertama kita datang ke ruang apa untuk kita pertama kali interview tuh, Betul. habis Attitude ya. sopan ya, salaman mungkin sama itunya posisi duduknya juga terus berdiri. Oke. Kemudian apa lagi nih? Persiapan yang Oh, dilakukan sebelumnya apa nih? Menurut Mbak apanya? Friska? Persiapan sebelum datang ke tempat wawancara yang Mbak Friska lakukan kira-kira Mungkin apa? pertama itu tadi pakaian, segi pakaian ya harus rapi, Betul. sopan juga, Iya. penampilan juga. Apalagi? Apalah, saya sih itu aja sih, Itu yang aja banyak ya. sih. Ya. Oke. Saya tampung dulu nih ya. Kita coba tanya satu lagi, oke? Makasih banyak nih Mbak Friska ya. Kita coba tanya satu lagi ya. Kamera depannya banyak yang dimatikan nih. Sayang loh, udah ikut webinarnya, kameranya mati. Nanti nggak bisa diverifikasi. Sayang ya. Jangan lupa di screenshot. Kalau di screenshot harus ada wajah rekan-rekannya ya. Harus ada wajah rekan-rekan dan juga harus ada wajah saya sebagai speakernya, sebagai pembicaranya. Oke, boleh diaktifkan nih. Mas Fajrin, mic-nya boleh diaktifkan, Mas Fajrin. Oke. Ya, Oke, halo Mas Fajrin. Dari daerah mana nih? dari daerah Donggala, Pak, Bu. Dari Donggala. Oke. Ya. Mas Fajrin udah pernah ikut tes wawancara kerja? Udah, Mbak. Udah, Udah tapi ya? ini, iya, Tapi apa? Gagal. gagal. Gak apa-apa, itu kan pengalaman ya. Nah, yang saya mau tahu pertanyaannya waktu itu apa aja yang ditanyain, masih inget nggak? Seputaran CV aja, Mbak. Seputaran apa? Yang ada di CV CV-nya, aja. iya, Oke, diminta untuk memperkenalkan diri gitu ya. iya. Kemudian apa lagi yang Cuma, ditanya? cuma itu aja, Mbak. Cuma bawaannya gugup, Mbak. Oh, Tidak pernah gugup. sebelumnya kan baru pertama. Oh, baru pertama. Oke, pertama kali Iya. wawancara gugup banget. Waktu itu Mas Fajrin melakukan persiapan apa sebelum wawancaranya? Apakah hanya penampilan yang disiapkan atau berikut materinya juga yang disiapkan? Penampilan, Mbak. Penampilan aja ya, materinya Iya, belum ya, karena mungkin belum tahu ya, iya. bener Belum nggak? tahu ini yang Mbak akan seperti itu jadinya. Oke, oke, saya tampung lagi nih ya, Mas Fajrin ya, makasih banyak ya. Berarti Iya, berarti waktu itu pertanyaannya seputar yang kita tuliskan di CV, ditanyain lagi gitu ya, mungkin ya sama si iya. wawancaranya ya. Oke, makasih banyak nih Mas Fajrin ya. Sebelum kita mulai di interviewnya ya, kita tentu harus melakukan persiapan dulu. Karena persiapan ini akan sangat berpengaruh besar terhadap tadi gugup, nervous, deg-degan dan yang lain sebagainya.
yang nanti akan kita rasakan gitu ya. Apalagi kita ketemunya sama orang yang memang punya kepentingan, punya posisi, punya jabatan. Yang nanti interview kita kan itu bukan orang sembarangan ya, benar nggak? Mereka orang yang udah memang punya kapabilitas gitu ya untuk bisa menilai orang lain walaupun baru pertama kali ketemu. Ya kan? Sama sama si pewawancaranya baru ketemu saat itu kan? Ya nggak? Sebelumnya nggak pernah kenal, nggak pernah tahu gitu kan. Dan kita juga nggak pernah tahu nih, kira-kira nanti yang mewawancarai kita ini posisinya sebagai apa di perusahaan tersebut. Siapa tahu memang orang yang benar-benar berpengaruh gitu kan, terhadap penerimaan karyawan misalnya. Atau kita juga nggak tahu nih, nanti orang yang mewawancarai kita ini jutek misalnya gitu ya. Orang yang tegas atau misalnya orang yang mungkin kelihatannya galak tapi dia baik hati misalnya. Kita nggak pernah tahu itu. That's why kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Gitu ya, karena rasa nervous atau gugup itu pasti ada. Dan toleransi rasa nervous untuk setiap orang kan beda-beda nih. Ya enggak? Misalnya kalau Mbak Friska nervous, kalau untuk merilis rasa nervousnya ini paling Mbak Friska misalnya cuma duduk tenang, kemudian berdoa, misalnya udah selesai. Tarik nafas, buang nafas misalnya, udah selesai nih. Tapi beda nih sama Mbak Ninik. Misalnya Mbak Ninik, aduh saya tuh kalau misalnya grogi atau nervous, saya itu harus minum dulu misalnya gitu. Sebelum melakukan interview tersebut misalnya. Sebelum masuk ruang interview, sebelum dipanggil, saya tuh harus minum dulu dan saya harus nelpon orang terdekat saya. Misalnya menelpon ibunya atau keluarga yang ada di rumah misalnya gitu ya. Harus telepon dulu minta support misalnya. Silahkan lakukan itu gitu ya, karena yang tahu bagaimana cara mengatasi rasa nervous itu ya diri kita sendiri. Tips-tips yang di internet banyak sekali itu sebetulnya menurut saya itu mah apa ya, balik lagi sebenarnya buat kita ya, balik lagi, kembalikan lagi ke diri kita. Kira-kira perlunya diapain nih biar nggak nervous? Karena itu semua hanya sebagai saran aja, benar nggak? Biar nggak nervous, misalnya tarik nafas, buang nafas gitu ya, ngajak ngobrol temen yang ada di sebelahnya, mungkin sama sesama pelamar gitu kan. Iya benar sekali gitu ya, itu bisa dilakukan. Tapi ada sebagian orang yang memang, eee, kayaknya itu nggak berlaku tuh buat dia, gitu. Aduh saya mah nggak bisa tuh kalau misalnya nanya nih, karena tadi misalnya Mbak Ninik ini supaya nggak nervous, dia suka minum air putih dulu. Terus disaranin nih misalnya ke Mbak Yulita nih, "Iya coba Mbak Yulita minum aja dulu," ternyata nggak cocok nih. Malah Mbak Yulita malah pengen ke kamar mandi dulu nih sebelum dipanggil misalnya gitu ya, malah bikin repot gitu ya. Nah setiap orang mengatasi rasa nervousnya berbeda-beda. Jadi silahkan tanya lagi nih sama diri kita sendiri, kira-kira mesti diapain biar nggak nervous. Yang tadi itu hanya saran-saran aja. Tinggal pilih nih dari 10 saran yang ada, misalnya mana yang cocok dengan kita. Itu yang kita gunakan gitu ya. Nah, kemudian perhatikan juga tadi betul ya penampilan. Penampilan. Penampilan itu penting karena bagaimanapun orang lain menilai kita, apalagi orang yang baru pertama kali ketemu sama kita, otomatis dari penampilan ya. Tidak bisa dipungkiri lagi. Wah, kayak ini orangnya pendiam, wah kayaknya ini orangnya rapi, wah ini kayaknya orangnya berantakan, wah ini kayaknya orangnya bla 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 bla. Itu dari penampilan dulu. Sebelum kita tahu karakternya seperti apa, keahlian yang dimilikinya seperti apa, gitu ya. Benar ya? Kemudian setelah persiapan diri termasuk penampilan tadi, apa yang mau kita jual nih dari penampilan kita, gitu ya. Karena ketika nanti begitu dipanggil masuk ruangan, misalnya, "Oke, atas nama Fajrin silakan masuk ke ruangan interviewnya." Begitu masuk itu kan deg-degan ya, benar nggak? Deg-degan, "Aduh gimana nih?" Apalagi pertama kali fresh graduate, melamar kerja, dipanggil di tahap interview, deg-degannya udah pasti. Kalau mau berdoa dulu silahkan berdoa, mau tarik nafas, buang nafas silahkan juga. Lakukan yang terbaik untuk menenangkan diri kita, gitu ya. Karena ketika nanti menjawab pertanyaan itu harus rileks. Kalau tidak, nanti dikhawatirkan jawabannya ini nanti acak-acakan gitu ya, bubar nih yang ditanya apa, jawabnya apa. Takutnya gitu kan yang kita khawatirkan ya, takutnya nggak nyambung gitu. Nah begitu, misalnya kalau sekarang kan mungkin pandemi ya, kebanyakan wawancara kayaknya online ya, kayak via Zoom meeting kayak gini. Tapi ketika nanti mungkin pandeminya usai atau dulu sebelum pandemi ini ada, datang ke tempat wawancara kan biasanya ketemu langsung gitu ya, datang ke perusahaannya, kemudian biasanya ketemu jabat tangan dulu ya kan. Jabat tangan juga itu jangan salah loh, sudah dinilai. Gak usah jabat tangannya dari cara kita jalan masuk ke ruangannya aja itu udah diliatin kan sama mereka. Mereka udah menilai tuh. Kalau cara jalan kita misalnya kayak santai, wah kayaknya ini orangnya gimana. Atau kita kayaknya cepet-cepet, wah ini kayaknya orangnya gimana. Mereka udah bisa menilai itu.
Jangan lupa, pewawancara itu sakti ya. Udah tahu dia walaupun baru pertama kali ketemu ngelihat kita, mereka udah tahu kita nih karakternya seperti apa. Karena mereka punya ilmunya, gitu ya. Mereka sudah tahu. Dan mereka sudah mungkin ribuan gitu ya, ribuan orang yang sudah mereka wawancarai gitu ya. Nah, kemudian udah masuk nih duduk salaman. Ketika salaman juga sama tuh, hati-hati ya. Jangan terlalu eh, kayak salaman itu lemah gitu ya, atau jangan terlalu juga kencang gitu ya. Kalau misalnya terlalu lemah berarti menandakan kita orang yang kurang yakin gitu ya, penuh keraguan-raguan. Tapi kalau kekencangan juga salamannya, menandakan kita orang yang agresif mungkin gitu ya, ambisius dan lain sebagainya. Jadi yang sedang-sedang saja gitu ya. Sampai akhirnya misalnya dipersilakan duduk, kemudian kita duduk, cara kita duduk juga sama nanti akan diperhatikan. Walaupun misalnya di depan kita ada meja, kaki kita nggak kelihatan, jangan salah, mereka udah bisa menilai itu. Gitu ya. Karena grogi nih, kakinya digoyang-goyangin sampai akhirnya mejanya ikutan goyang. Ada yang suka gitu nggak? Kalau senyum-senyum kayaknya kayak gitu ya. Saking nervousnya gitu kan, grogi, kakinya digoyang-goyangin gitu loh. Digoyang-goyang sampai ternyata mejanya ikutan goyang gitu. Badan kita ikutan shaking juga. Terus kadang kalau nggak gitu, ini kadang rambut misalnya nggak gatal juga suka digaruk-garuk. Kadang gitu ya. Karena apa? Karena saking nervousnya. Ya nggak? Belum bisa kita kontrol. Karena mungkin kurangnya persiapan tadi. Nah, kita balik lagi ke persiapannya. Nah, persiapannya apa aja? Yang pertama, persiapan materi ya. Materi ini tentu tentang diri kita. Yang tadi saya bilang di awal. Ibarat kata kita ini sebuah produk, harus tahu nih spesifikasi produknya ini apa aja. Gitu ya. Mau beli baju nih, harus tahu dong bajunya bahannya terbuat dari bahan apa. Misal dari katun kah? Atau dari apalah itu ya, rayon kah atau apa gitu ya, misalnya bahannya adem atau enggak nih, jahitannya rapi atau enggak gitu kan ya. Itu kalau kita mau beli barang. Nah, kita produknya adalah diri kita sendiri. Keunggulan dari kita ini apa? Yang kita miliki, keahlian yang kita miliki ini apa? Harus tahu dulu, jangan sampai ketika nanti udah waktunya diwawancara, kita nggak tahu apa-apa dong. Sayang banget kan? Karena kesempatan untuk mengikuti tes interview kerja ini nggak semua orang dapat. Nggak semua orang bisa. Kita yang masuk sampai ke tahap interview itu ya hanya orang-orang yang beruntung gitu ya. Yang memang mungkin diminta, kalaupun nanti akhirnya kita nggak diterima kerja di situ, mungkin diminta oleh Tuhan untuk tahu nih loh pengalaman wawancara itu kayak gitu. Jadikan pelajaran ya supaya nanti kalau misalnya ini ternyata gagal pun kamu udah tahu nih minimal gimana situasi ketika nanti diwawancara. Gitu ya. Ambil positive thinking ya. Jangan kalau nggak diterima, iya tuh kemarin tuh pewawancaranya tuh judes banget, mana kasih pertanyaannya susah-susah misalnya gitu. Jangan menyalahkan kita ya, ambil sisi positifnya. Karena kalau kita terus menyalahkan orang lain, kita nanti nggak mau memperbaiki apa yang salah dari diri kita. Gitu ya. Wah, religius banget ya. Enggak ya. Bener ya ini ya, secara psikologi gitu. Biasanya kalau kita terus menyalahkan orang lain, kita nggak nerima nih. Diri kita nih seperti apa? Apa sebetulnya yang harus kita betulin? Padahal misalnya kesalahannya ternyata ada di kita nih. Kitanya kurang teliti gitu ya. Kurang mengetahui apa yang sebenarnya kita punya, potensi apa yang kita punya, kemampuan apa yang kita miliki. Gitu ya, karena ini nanti berkaitan nih dengan tadi teknik memasarkan kemampuan diri kita. Pertama sekali kita lakukan adalah pada saat wawancara ini. Gitu, harus tahu dulu, gali potensinya nih apa aja. Oke nih, saya punya 10 kelebihan. Saya adalah orang orang yang pekerja keras, misalnya saya orang yang tepat waktu, saya memiliki keahlian di bidang misalnya mengoperasikan komputer, saya tahu nih bagaimana cara membuat database misalnya. Atau saya juga mampu nih misalnya mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Excel atau apapun itu ya. Kelebihan kita coba cari lagi. Kalau emang perlu ditulis silahkan ditulis. Supaya nggak lupa, oh iya ternyata saya ini punya kelebihan ini ya. Nah nanti kelebihan ini kaitkan dengan posisi yang kita lamar. Gitu ya, posisi yang kita lamar sebagai apa nih? Cocok nggak nih kelebihan yang kita miliki dengan posisi yang kita lamar? Karena yang dicari oleh perusahaan adalah orang-orang yang memenuhi kriteria tersebut. Perusahaan lagi cari admin nih. Nah, posisi admin ini kriterianya mereka udah punya, gitu ya. Misalnya poin 1 sampai 5 nih, ini kriterianya. Kita cek-cek datang gitu ya sebagai pelamar. Nah, apa yang kita tawarkan? Tentu harusnya kalau memang kita melamar sebagai admin tadi, kita harus punya 5 kriteria yang sudah dituliskan oleh perusahaan ini. Kita harus memenuhi itu. Kalau mungkin salah satunya nggak ada kriterianya di dalam diri kita, ya mungkin itu yang menjadi alasan kenapa akhirnya kita ditolak. Mungkin. Ya kan? Kita nggak pernah tahu kan perusahaan ini sebenarnya membutuhkan orangnya seperti apa. Karena balik lagi kalau itu relatif ya, kayak misalnya rajin atau enggak, atau misalnya dia suka atau enggak sama kita, dia cocok kan nih sama pekerjaan, sama kemampuan yang kita miliki. Sebetulnya relatif, balik lagi ke kebutuhan perusahaannya seperti apa.
gitu ya. Makanya kita nggak bisa menyalahkan si pewawancaranya gitu ya, nggak bisa menyalahkan si perusahaannya juga, karena memang itu tadi, balik lagi, namanya juga kerja, urusannya sama fulus ya. Fulus urusannya sama rezeki kita yang menentukan siapa ya Tuhan, gitu. Itu sih balik lagi ya, gitu ya. Oke. Kemudian persiapan apa lagi yang harus kita lakukan? Cari tahu biografi perusahaannya, bergerak di bidang apa, perusahaannya sejarahnya seperti apa, pencapaiannya mungkin kalau ada boleh juga dicari tahu. Kemudian juga kita harus tahu nih tujuan kita kerja di situ apa. Mau ngapain kerja di situ? Ih, cari duit dong, udah pasti. Oh iya, of course. Tapi jangan literally dikasih tahu. Ditanya nih, misalnya, kenapa kerja di sini? Iya, saya soalnya butuh uang. Wah, jangan ya. Kalau bisa jawabnya secara profesional. Saya ingin bekerja di sini karena misalnya sesuai dengan background pendidikan saya, atau misalnya saya ingin menyalurkan bakat dan keahlian saya di bidang ini, atau misalnya kebetulan saya sudah memiliki pengalaman di bidang yang sama sebelumnya. Kan lebih enak ya, lebih terlihat profesional. Untuk gaji pun sama, jawabnya harus profesional ya, misalnya sesuaikan dengan UMR, kemudian saya serahkan lagi kepada perusahaan nih, berapa gaji yang akan dibayarkan gitu ya, karena saya yakin perusahaan sudah menentukan besaran gaji untuk setiap karyawannya, gitu ya. Jadi silakan coba dicari-cari lagi, digali lagi kira-kira apa aja nih pertanyaan yang biasanya muncul pada saat wawancara. Yang paling penting harus fokus ketika kita menjawab pertanyaannya, jangan melebar kemana-mana. Kalau ditanyanya pertanyaannya seperti ini misalnya, sudah makan atau belum? Jawabannya apa? Antara sudah atau belum, ya kan? Kalau sudah makan, iya Bu, saya sudah makan. Kalau belum ya bilang saya belum makan. Udah selesai sampai situ. Artinya apa? Nggak perlu kita jelaskan, iya Bu, saya belum makan. Soalnya tadi ibu saya belum masak apapun, saya berangkat belum ada makanan apa-apa. Jelasin panjang lebar. Ini nggak penting. Benar nggak? Kenapa saya bilang nggak penting? Karena nanti akhirnya ini akan menimbulkan pertanyaan baru buat si pewawancara kepo sama kita. Ya nggak? Ngasih tahu nih, ya Bu, soalnya tadi nggak ada makanan nih di rumah, misalnya gitu ya. Oh, emang ibunya kemana? Nah, gitu. Sama halnya kalau gini, misalnya, eh Mbak Yanti sudah berkeluarga atau belum ya? Oh, saya sudah berkeluarga, misalnya. Oh, sudah berkeluarga. Udah tuh, cukup sampai situ jawabnya ya. Jangan dilanjutkan. Misalnya Mbak Yanti sudah berkeluarga, ya Bu, saya sudah berkeluarga. Kebetulan saat ini suami saya ini tidak bekerja, makanya saya melamar kerja di sini Bu. Saya mohon sekali sama Ibu ya untuk menerima saya sebagai karyawan di sini, misalnya gitu ya. Dijelasin panjang lebar. Saya ini soalnya butuh uang Bu untuk menghidupi anak saya, suami saya mana suami saya nggak bertanggung jawab banget, dia nggak mau kerja misalnya. Dijelasin panjang lebar. Penting nggak? Ada hubungannya nggak dengan posisi yang kita lamar? Nggak ada. Sekalipun kita begging gitu ya, tolong ya Bu ya, saya ini tulang punggung, terima saya ya Bu ya kerja di sini, misalnya gitu. Itu belum tentu juga mereka akan menerima. Karena yang mereka cari itu tadi, mana yang sesuai dengan kriteria, gitu. Paham ya sampai sini ya? Terbayang kan? Jadi itu dulu yang harus kita ketahui. Kelebihan yang kita punya apa? Karena itu yang nanti akan menjadi nilai jual dari diri kita ketika kita melakukan interview. Jawab pertanyaan interviewnya, fokus, konsentrasi, dan juga jangan lupa ya, jawab dengan secara profesional. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau memang menggunakan bahasa Indonesia, kalau menggunakan bahasa Inggris silahkan jawab dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik juga, gitu ya. Kalau merasa kayaknya, aduh kemampuan berbicara saya kurang nih, silahkan dilatih. Latihannya kayak gimana? Cari pertanyaannya di internet, coba jawab setiap pertanyaannya, kemudian kita rekam pakai handphone. Di handphonenya udah ada kamera kan rata-rata ya, direkam nih pakai kamera videonya, coba dicek. Misalnya kata Mbak Yulita, oh iya nih ternyata begitu direkam, ternyata ada beberapa kata-kata kayaknya yang kurang cocok nih untuk menjawab pertanyaan itu misalnya. Misal ditanya nih, silakan ceritakan tentang diri Anda. Oke, Mbak Yulita rekam nih, ceritakan tentang diri. Aduh, kok salah, kayaknya ada yang salah nih kata-katanya. Dihapus lagi, betulin lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Misalnya Mbak Ica nih udah oke, oh oke nih, udah bisa nih. Pede nih misalnya udah sama rekamannya udah, oh ini kayaknya udah bagus. Silakan diposting. Sekalian apa? Sekalian untuk melatih rasa percaya diri juga. Ada loh orang yang ngomong sama bapaknya aja atau sama ayahnya itu takut atau deg-degan atau malu. Bener nggak? Ada kan? Ada. Gimana lagi ketemu sama orang rumah yang setiap hari ketemu aja mereka deg-degan banget, malu gitu ya, gimana lagi ketemu orang baru gitu. Nah, itu kalau misalnya kita merasa tertantang gitu ya, oh ya ini ngomong sama bapak tuh suka deg-degan misalnya. Coba challenge dirinya sendiri.
Coba, "Pak duduk ya Pak, aku mau ngomong nih, mau jelasin sesuatu," misalnya. Coba tuh, masih deg-degan atau enggak? Kalau masih, berarti latihannya harus ditambah lagi, gitu ya. Latih terus kata-kata yang dikeluarkan ini. Karena wawancara kan formal ya, dituntut untuk bisa menjawabnya secara profesional, gitu. Jadi nggak bisa lagi nih ketika wawancara jawabannya menggunakan jawaban sehari-hari. Misalnya pakai "lu gue", misalnya, "Ya nih Bu, gue kan ngelamar di sini butuh duit Bu", misalnya gitu ya. Enggak tuh, nggak bisa lagi pakai kata-kata seperti itu, ya. Kalau kita menggunakan kata-kata tersebut ya boleh-boleh aja mungkin nanti, tapi kemungkinan diterimanya 0% gitu ya. Mungkin mereka akan menilai kita, niat nggak sih mau wawancara? Tahu nggak aturan wawancara kayak gimana? Mungkin gitu ya. Yang paling penting itu tadi, persiapan. Siapkan segala sesuatu, kemungkinannya, antisipasi semua pertanyaannya. Karena sudah ada di internet ya. Kemudian pertanyaannya kurang lebih juga seputar itu tadi semuanya ya. Nanti silakan disesuaikan dengan diri kita. Silakan ceritakan tentang diri Anda. Kira-kira apa nih yang mau kita ceritain? Intinya adalah tentang nilai jual kita, apa nih yang kira-kira nanti akan bermanfaat, yang sekiranya nanti akan dibutuhkan oleh perusahaan. Itu yang paling penting, gitu ya. Jadi jangan ceritakan hal-hal yang misalnya mengenai keluarga atau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau posisi yang kita lamar tersebut, gitu. Jelas ya? Nah, sebelum saya akhiri, saya mau ingatkan juga mengenai centang hijau nih. Untuk centang hijau banyak yang masih bingung mungkin ya, kenapa kok belum centang hijau juga? Karena sampai saat ini, informasi yang kita terima bahwa dari pihak sekolahmu sedang ada perbaikan sistem informasinya ya. Nah, perbaikan sistem ini kita nggak tahu sampai kapan, kemudian, dicoba aja terus secara berkala kalau memang yang masih belum juga, bisa centang hijau. Mungkin terkendala jaringan juga, karena memang servernya juga kan satu ya, yang akses ribuan ya kan, sekian puluh ribu yang mengakses, mungkin itu tadi ada bug mungkin atau ada, ya sedikit loading atau kurang tersinkron dan lain sebagainya. Karena ini centang hijau kan berkaitan dengan sertifikat ya. Ketika nanti udah 100% sudah centang hijau, keluar semua, nanti kan sertifikat ya muncul ya. Nah, begitu sertifikat masuk, kemudian nanti perlu waktu juga, butuh proses untuk sertifikat bisa masuk ke dashboard prakerjanya. Jadi jangan heran kalau misalnya udah menyelesaikan pelatihan, sertifikat yang dari sekolahmu udah muncul, tapi kok status di prakerjanya masih aktif ya? Karena memang sertifikatnya belum masuk ke dashboard. Kalau sertifikat sudah masuk dashboard, nanti otomatis akan berubah sendiri. Gitu ya, pelatihannya nanti akan berubah menjadi selesai. Gitu ya. Kemudian kabar gembiranya kalau rekan-rekan, eee, mengambil 4 judul communication series RCK, nanti ini dapat kesempatan untuk mengikuti beasiswa RCK. Cuma 4 nih, tadi kan ada 9 ya programnya ya, bisa ambil 4 aja, nanti bisa ikut beasiswanya RCK. Nanti ada kelas bahasa Inggris online gratis, kemudian ada juga berkesempatan untuk mendapatkan laptop, handphone, kuota, pulsa, kemudian apalagi ya, sarana penunjang belajar yang lainnya, handphone atau yang lain sebagainya, gitu, oke. Ditunggu partisipasinya, cuma cukup ambil 4 judul communication series RCK aja, oke. Sudah absen semua ya? Sudah di-screenshot? Jangan lupa ya, hasil screenshot-nya boleh dibuatkan story di Instagram-nya, nanti boleh di-tag ke prakerja sekolahmu dan juga RCK, supaya menunjukkan bahwa kita sudah memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan baik, yaitu dengan mengikuti program pelatihannya, gitu. Jangan lupa juga kasih caption-caption yang menarik ya, oke. Terima kasih banyak atas waktunya, masih pandemi ya, jangan lupa jaga kesehatan, keluar rumah maskernya gunakan, kemudian sering-sering cuci tangan dan juga jaga jarak, oke. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan, salam progres.